Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sumiah SPD TGP 49. Perlu ibu ketahui bahwa TGP di lokasi itu ada dua, yaitu Bu Bini dan Guru Sumiah. Dalam hal tersebut, mudah-mudahan kegiatan TGP ini juga telah menjadi DP akan saya lagi jadi guru penggerak. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menggerakkan teman-teman untuk mengajar lebih baik, lebih profesional lagi, dan mengajar teman-temannya juga yang belum TGP bisa mengikuti TGP, karena punggung kata orang Surabaya mau gratis, karena kalau beli buku sendiri undang dosen pastinya mahal sih ya Bu. Buku gratis disediakan oleh pemerintah, mumpung masih muda juga dan ilmunya bisa diterapkan nanti di SDN evaluasi. Dan juga terima kasih kepada Ibu yang menyempatkan hadir pada acara destinasi budaya positif ini. Mudah-mudahan langkah dan niat baik itu semua dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai ibadah dan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, bapaknya cuma satu ya, hati aja. Ibu-ibu harus diketahui juga bahwa TGP ini juga banyak tugas, banyak kegiatan. Jadi mohon pengertiannya juga ibu-ibu semua, barangkali nanti terpaksa anaknya tinggal karena ada keperluan yang kaitan dengan TGP, tapi saya jamin tidak akan merugikan anak ibu dan bapak. Selanjutnya pun harus belajar di rumah, akan diberi tugas kegiatan di rumah dari PHQ TGP tersebut. Karena kesukuman ibu-ibu semua pada TGP kami yang lalu, karena tanpa dukungannya nanti bisa tidak tercapai tujuan itu. Karena mau tidak mau pasti saja ada yang harus ditinggal suatu waktu, kayak namanya loka karya segala macam kan. Jadi karena pengertian dan kesediaan untuk memahami kesibukan TGP tersebut, mudah-mudahan nanti setelah TGP selesai bisa menambah kekurangannya, karena nanti menjadi guru yang harus aktif. Gurunya juga guru bergerak, yang bergerak, guru gerak Bu. Yang dia masih ada itu. Dengan demikian mudah-mudahan harapan saya nanti SD evaluasi lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi, kemudian dapat perhatian dari pemerintah. Nanti tambah ruang kelas yang baru itu, ruangnya nambah 1, masa
kelas ada 5, itu nggak pakai pas datang sini tuh kelas ada 5. Tapi saya udah rancang Bu, minta doanya, minta balik ibu bapak di sini, ibu bapak lah, ya ibu semua. Rencananya saya punya bayangan buat saya boleh sampai kelas 6 dan kelas 5. Saya akan memastikan doanya mohon lagi disusun proposalnya. Mau minta bangunan baru, minta Bu, nanti di atas, nanti di bawahnya bisa untuk ruang pertemuan. Kalau nanti ada dulu ya. Jadi nanti akan minta ruang untuk kelas dan ruang TIK laboratorium teknologi informasi komunikasi. Mudah-mudahan dengan doa ibu semua yang ikhlas, pemerintah memperhatikan generasi kasihan dari 89 sampai sekarang kelasnya cuma 5. Apa boleh buat ada yang berangkat ya. Jadi itu informasinya. Mudah-mudahan dengan ini dan semua juga selalu sehat walafiat dan dapat proses berlaku dengan baik. Dan sebelumnya kami berkasih atas dukungan ibu-ibu yang sini khususnya orang-orang yang mewakili. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan sambutan acara selanjutnya yaitu pengamanan peduli dari Bu Sumi'ah. Kepada Bu Sumi'ah dipersilakan. Baik, Bu Miriam, terima kasih waktunya. Oh iya, Bapak terima kasih atas sambutannya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan rumpun kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela mungkin kesibukan ibu-ibu yang harusnya di rumah istirahat atau beberes di rumah, menyita waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas ya Bu, bahwa di SDO ini kami berdua sebagai CGP Angkatan 9 atau calon guru penggerak, yaitu saya dengan Bu Dini. Kemarin Bu Dini sudah menyelesaikan tugas sama seperti saya, diseminasi tentang budaya positif juga, tetapi untuk kelas atasnya jadi dibagi dua. Bu Dini di bagian kelas atas, saya bagian kelas rendah. Terima kasih Bu ya, sudah hadir menyempatkan waktunya. Baik seperti CGP yang diketahui bahwa CGP itu atau guru penggerak adalah salah satu program dari Kemendikbudristek berupaya untuk supaya guru penggerak tersebut bisa menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Motonya CGP itu adalah bergerak menggerakkan. Nah ini bergerak menggerakkan. Bagi saya dan mungkin Bu Dini juga yang lain di Kota Cirebon itu sekitar ada 74 kurang lebih CGP di Kota Cirebon dari TK, SD, SMP. Alhamdulillah kami terpilih. Nah di kota ini bergerak menggerakkan. Yang paling sulit itu adalah menggerakkan. Betul, menggerakkan itu butuh kolaborasi bukan hanya pada guru dengan guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, tetapi juga guru dengan orang tua ataupun sebaliknya, orang tua dengan orang tua, guru dengan orang tua dengan kepala sekolah, orang tua dengan murid dengan guru dan seterusnya.
Tapi insya Allah di kami di sini di SD Negeri Laut semuanya kompak, guru-gurunya kompak, alhamdulillah. Orang tuanya juga alhamdulillah saya perhatikan ada peningkatan kompak. Jadi ujungnya itu adalah di komite. Komite bisa menggerakkan rumpun bisa menggerakkan orang tua, insya Allah sekolahnya akan berkualitas. Soalnya tanpa kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid dan murid itu sangat mustahil berjalan program-program yang ada di SD Negeri Lauhasi. Baik, Mama, kembali ke diseminasi bahwa budaya positif ini ya adalah diseminasi ini adalah salah satu tugas kami. Harus ini sebagai bukti nyata, bukti karya atau aksi nyata kami yang memang harus disampaikan materinya sebagai salah satu tugas kami. Alhamdulillah kita sudah berjalan lebih dari 2 bulan dengan tugas-tugas yang lumayan yang begini. Luar biasa meminta waktu lembur terus kalau malam. Boleh lihat WA saya kalau malam kadang suka jenuh lihat WA dulu. Ini luar biasa perjuangan CDP. Mohon dukungannya dari orang tua, dari pihak sekolah juga untuk kami berdua, mudah-mudahan bisa dilalui. Saya sih pengen cepat selesai, Mak. Desember awal itu kami berhenti istirahat dulu. Mungkin dari pihak Kemendikbudristek juga mengetahui bahwa bulan Desember itu adalah hajatnya pendidikan, yaitu melaksanakan penilaian akhir atau SAS sumatif akhir semester yang menolak rapor. Nah itulah sampai dengan bulan Januari. Oke Mama, itu hanya sekilas tentang CDP dan akan berakhir nanti antara Maret, April, Februari berhenti dulu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Makanya saya harap mama-mama aktif ya, maksudnya tidak hanya mendengarkan, kita sharing ada masalah apa nih di anak, ada masalah apa nih di sekolah, kita sharing sama-sama ya Mah ya. Baik, saya akan coba budaya positif itu sendiri. Mama saya mau tanya dulu, kalau budaya positif itu apa sih Mah? Mama ada yang pernah dengar tidak? Ada. Sering sih dengar ya. Apa sih budaya positif itu? Budaya sendiri deh. Artinya apa budaya? Nah, bagus. Kebiasaan yang positif, apalagi tentang pendidikan anak. Yang ya, budaya positif, apalagi kita lingkungannya lingkungan pendidikan, berarti tujuan utamanya adalah anak murid. Nah, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang unik, yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab tentunya. Ya, jadi dari kecil itu anak-anak harus dididik hal-hal yang positif, ya, kemudian bisa menjadi pribadi yang kritis, tanggung jawab terutama. Jadi jangan hanya diambil orang tua saja. Kelas pengennya diladeni baik, tidak punya ada rasa tanggung jawab. Ya, baik. Nah, dalam konsep intinya, budaya positif itu meliputi ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan. Nah ini paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, komunikasi perilaku manusia, posisi kontrol, guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Nah, bagi saya yang menarik itu ini memang nih proses kontrol dengan segitiga restitusi. Ini akan ada videonya, insya Allah bisa sama-sama kita lihat. Ini bisa diterapkan di rumah untuk anak-anak. Bagaimana cara merestitusi? Nanti kita bahas tentang restitusi. Oke, sekarang saya tanya, nah sebetulnya budaya positif itu perlu tidak sih? Penting tidak? Penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Boleh silakan. Penting ya, sangat penting banget membangun budaya positif baik di rumah maupun di sekolah. Nah, supaya apa? Supaya bisa menunjukkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan bersama-sama, sehingga terjadilah kolaborasi antara sekolah dan antara warga sekolah, yang mana ada rasa peduli antar sesama warga sekolah. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan karakter budaya positif. Nanti larinya ke karakter pengennya karakter anak itu seperti apa sih, walaupun di dalam diri anak itu sejak lahir pemberian Allah itu karakternya sudah ada, maksudnya apa ya, watak ya, tetapi karakter itu bisa dibentuk tidak sih Pak? Bisa ya, karakter bisa dibentuk bagaimana lingkungannya dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ya, yang paling banyak itu yang berperan apa tuh Mah? Di mana? Di rumah. Di sekolah cuma sebentar Mah, paling 3-4-5 jam. Apalagi kelas rendah cuma 2-3 jam. Banyaknya itu di rumah. Nah inilah tanggung jawab kita. Saya juga orang tua. Bagaimana caranya menumbuhkan atau mengembangkan karakter anak dari sedini mungkin. Apalagi sekarang zamannya Masya Allah, kata Bu Dini krisis mental. Betul, betul nggak sih Mas, krisis mental? Nah, krisis mentalnya dari apa Mas? Perilaku ya. Coba bisa disebutkan perilakunya apa? Perilaku kan bullying, betul. Yang kali ada aja bullying itu kan ada bermacam-macam ya. Ada bullying secara verbal dan bullying secara fisik. Nah, yang sering terjadi kayak itu. Tapi kan namanya anak-anak, tetap jangan sampai kita itu capek, lelah. Anak ada masanya Mak. Ini terjadi pada anak saya sendiri nih, laki-laki. Luar biasa. Tetapi dengan pengaruh dari orang tua, lingkungan, sekolah, ketika anak berbuat salah langsung diberi nasihat. Jangan bosan, anak berbuat begini langsung beri nasihat. Seringnya diberi nasihat, insya Allah anak juga akan mengerti dengan sendirinya. Alhamdulillah anak saya yang kecilnya itu baru saya tidak mau diem ke temennya juga. Memang sih kalau teman anak pemalu ya, cuma aktifnya itu ke orang tua. Tapi alhamdulillah sekarang udah kelas 3 SMP ya, kelas 9. Pada saat kelas 5 itu sudah mulai berkurang, dia sudah mulai mengerti, oh nggak boleh gini, oh nggak boleh gitu. Jadi anak ada masanya anak itu punya perubahan sikap. Tapi memang walaupun saya masih kelas 1 Mak, Bu, berarti masih lama dengan kelas 4. Gak apa-apa Mama, sedikit demi sedikit. Ya syukur-syukur berubahnya itu pada saat di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi menurut Dr. Aisyah Dahlan apa siapa ya? Nah, itu anak laki-laki saat SD itu masa bermain. Makanya di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran bermain itu adalah salah satunya. Jadi dia anak bermain. Ini mesti laki-laki SD. Yang punya anak laki-laki di SD, jangan khawatir, tenang. Ilmu pengetahuan di SD dia belum mampu. Ya, kayaknya sampai sore. Ada batasnya memang. Tapi dia akan berkembang. Anak itu
keluar punya jati diri, dia sudah bisa menentukan nasibnya mau jadi seperti apa. Jadi bukan berarti itu santai bebas yang pertama harus punya harus memberikan nasihat ke anak. Oke, lanjut ya. Jadi tujuannya itu tujuan budaya positif itu adalah untuk membangun atau menumbuhkan karakter anak, ya. Jadi sekolah juga memang betul pembentukan karakter. Sekolah insya Allah akan membentuk karakter. Tapi betul seperti yang tadi saya sampaikan, masa iya untuk membentuk karakter hanya dengan sistem lama kan tidak mungkin. Tapi ini kan juga anak-anak mereka yang paling lama waktunya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Saya tanya dulu, kalau paradigma itu apa sih, Ma? Sama kayak ini Al-Quran itu kan apa teman-teman, pedoman atau pandangan. Nah, itu pandangan baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, dengan minatnya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 profil belajar Pancasila. Anak-anak juga sering menyanyikan lagu setiap mau pembelajaran, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, global, ini adalah profil belajar Pancasila. Sebetulnya sih karakter ini sudah ada di KBK yang tentu berbasis kompetensi, kemudian di KTSP ini ada, cuma namanya saja yang berbeda. Profil belajar Pancasila, ya, ada di kurikulum merdeka, betul, ya. Ini adalah karakter-karakter ya, Mas, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini apa saja sih perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Nah, ini Mas. Pertama, realitas kebutuhan kita saat hidup stimulus respon padahal tidak, jadi nyatanya di periode itu kebutuhan kan pasti berbeda. Jangan samakan kebutuhan anak yang satu dengan kebutuhan anak yang lain itu sama, pasti berbeda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama, betul tidak? Ini sama. Itu ada perbedaan. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, sekarang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Berarti itu sih otomatis saya harus sama dengan saya. Gak boleh enggak. Berarti itu harus semacam paksaan. Ya benar, paksaan. Nah, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia beri kebebasan. Bagaimana mereka memandang gambaran dunia itu seperti apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang ini yang paling penting memang anak itu kan pasti mempunyai sisi buruk, ya. Setiap anak pasti mempunyai sisi buruk, tapi jangan dijadikan itu suatu kesalahan. Anak itu berbuat buruk, berbuat salah, itu ada alasannya. Ada alasannya. Kenapa sih anak ini berbuat seperti ini? Misal ya, maaf nih, si A-nya itu punya adik baru, dia selalu berubah sikapnya, bikin beda orang tua. Ya, karena apa? Si anak tersebut kakaknya nih punya alasan. Tiba-tiba nggak kasih apa sama mama, capek tahu. Nah, berarti kan si orang tua ini punya anak mamanya itu berbuat salah itu karena ada alasan. Apa coba? Karena punya adik baru. Nah, itu alasannya. Jadi jangan dipaksakan bahwa anak itu punya kesalahan. Menurut Nabi Muhammad, semua perilaku pasti memiliki tujuan.
gitu ya. Jadi ini juga pembelajaran buat kita nih mah, aja yang baik mah, anaknya malah siap gitu. Apalagi belajarnya sering. Ya. Oke, lanjutkan nah. Sekarang orang lain bisa mengontrol saya. Waduh, orang lain bisa mengontrol saya, berarti saya tidak bisa bergerak dong. Pengennya dikontrol, saya nggak punya kebebasan, saya bukan. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Ya iyalah, saya yang bisa mengontrol. Enak aja ngatur-ngatur. Saya juga punya aturan sendiri. Nah, itu ya Mas ya. Sekarang saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Bukan seperti itu. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga punya kebebasan, punya pilihan, ya. Oke, sekarang pemaksaan pada saat rujukan gagal. Misal, si anak itu lulus SD, orang tuanya meminta anak tersebut masuk SMP ini. Gagal, dipaksa dengan orang tua ya, mama jangan begitu, saya gagal juga mungkin saya punya kekurangan ini, jangan dipaksa lama kalau saya gagal. Nah, itu adalah suatu pemaksaan, tidak boleh. Nah, maka harus menurut teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berilah anak pilihan yang berani bebas. Seperti contoh tadi, anak gagal, misalnya anak gagal masuk SMP negeri. Nah, si anak tersebut pusing ya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai. Nah, orang tua jangan ikut menyalahkan, tetapi beri arahan, beri pilihan. Akhirnya, jadi ada yang kemana nih, misalnya boleh mama ada buku, insya Allah ada biaya ibu atau mama beri bantu. Maksudnya udah tanggung jawab orang tua. Jadi biarkan anak mempunyai pilihan sendiri. Mama cuma mengucapkan atau memberikan pilihan-pilihan yang baru. Misalnya model berpikir menang atau kalah. Ada menang, ada kalah. No, bukan begitu. Tetapi menang. Jangan punya pikiran, mungkin saya kalah. Jangan, mindsetnya harus yang baik. Menang, walaupun kalah. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, kita lari dari budaya positif. Salah satunya adalah disiplin positif. Nah, kalau disiplin itu apa sih, Bang? Sering dengar tapi tahu tidak artinya. Disiplin pasti tidak harus dari aturan kan? Ya, peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa tidak? Memaksa, harus ikuti aturan sekolah. Berarti kan ada paksaan. Kalau misalnya tidak diikuti, berarti ada pelanggarannya berupa hukuman atau sanksi. Nah, sebetulnya sih tidak ada yang tidak boleh harusnya. Nah, sekarang disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Nah, itu kalau disiplin itu kan tadi sudah disebutkan apa ya namanya aturan. Nah, kalau sudah ada aturan, anak melanggar, berarti nanti hasilnya apa? Anak merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Nanti ini nyambung ke restitusi ya. Nah, sekarang lanjut, dipercepat saja ya, bukan karena nanti jam 10 saya akan ada Zoom kolaborasi ruko, jadi mohon saya nggak begitu ini jelas banget ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam ya, dari dalam bukan dari luar, dari dalam sendiri. Nah, disiplin diri mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan
universal. Ya, nah, apa saja nilai-nilai kebajikannya? Pertama, profil Pancasila. Tadi sudah disebutkan ya. Kemudian sikap murid. Nah, sikap murid itu apa saja? Toleransi, empati, keinginan, aktivitas, dan sebagainya. Ya, termasuk menghargai antusias. Ya. Sekarang 9 pilar karakter. Nah, pilarnya ini ciptaan Tuhan dan saya menciptakannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun dan sebagainya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang nilai-nilai kebajikan yang lain adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merugikan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu sekarang ketujuh hidup, peduli, pengenalan, bekerja sama, keberanian dan sebagainya. Kamu bisa baca yang ya, dan ini waktunya buku terbatas. Oke, sekarang satu lagi ada 7 essential virtues. I, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Sebetulnya ini hampir sama ya kan ya, cuma klasifikasinya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti punya kebutuhan, ya, kebutuhan jasmani maupun rohani. Nah, seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, mendapatkannya apa yang kita inginkan itu sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Nah, pertama kekuasaan yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk berharga, memiliki, berprestasi, diakui dan didengar. Kesenangan, nah ini kesenangan. Anak itu, ya, ini fokusnya ke anak murid ya, bermain, bermain, suka mengoleksi barang, tertawa, bahagia. Nah itu adalah kebutuhan kesenangan. Sekarang kebutuhan bertahan hidup pasti bukan hanya anak murid, kita juga manusia punya kebutuhan hidup untuk kebutuhan bertahan hidup. Apa? Yaitu yang fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, sandang, Oke, sekarang kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan alam dirinya. Ini terakhir dari 5 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari keluarga. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Apa nih motivasi manusia itu berperilaku? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan aturan, bagian dari aturan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang pengen mendapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita simak video berikut. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Maksud saya suaranya tadi. Penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi guru. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi tertutup. 2.
Posisi kedua merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan hasil survei yang menambah hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyerang. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Bagus sih, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, menganggap buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menumpah emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Enggak, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih urusan absen kamu? Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini karena ini masih berulang eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang lain. Di sini, guru absen sudah berlalu waktu, murid bisa berperilaku buruk, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Penghulu, saya harus pindah kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa salah awal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian sudah menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu berdoa dulu hebat setelah mengamati ada 25 posisi kontrol baru. Kira-kira posisi
posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kira-kira setelah tadi melihat menonton, ada perbedaan tidak cara menghadapi anak yang bermasalah? Ada ya? Kami sebagai guru, Bu Yani, Bu Yen, itu PR buat kita. Bagaimana cara posisi mana nih yang harus diambil ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi di anak? Menurut Mama, di sini kan ada 5 posisi kontrol guru: pendukung, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Tadi sudah dijelaskan sekilas. Ini ada perbedaan cara menghadapi anak yang bermasalah. Pendukung, cara menghadapinya bagaimana? Ya, setelah memberikan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan tentang posisi pendukung, ini ada akibatnya, ada hasilnya untuk anak. Demikian selanjutnya, kira-kira menurut Mama, selain posisi manajer, posisi mana yang kira-kira baik untuk anak? Teman dan pemantau. Tetapi ini hanya sebagai perubahan. Maksudnya gini, yang paling baik memang adalah di posisi manajer, harus memberi ke anak. Ini dua-duanya bisa masuk ke manajer. Yang hanya posisi kontrol ini Mama bisa terapkan di rumah. Boleh nanti Mama ingin mengenai bagaimana sih langkah-langkahnya, bisa sharing dengan sekolah, bisa ke Bu Dini, bisa ke saya, bisa ke guru kelasnya masing-masing, kita berbagi sharing ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh video, jadi saya skip saja Pak. Untuk pendukung bagaimana indikatornya, suara tinggi, ya bahasa tubuh, mata bokok, gimana sih Pak? Nah, itu udah ciri-ciri pendukung. Sana, lari di lapangan, tulis, tulis saya tidak akan ulangi lagi satu buku. Nah, itu adalah hukuman sanksi. Padahal tanpa kita sadar, kita juga pernah melakukan. Setelah kita memahami ini, jadi begini. Saya juga ilmu baru, Mama. Insya Allah didoakan ya kita ya doanya. Nanti kita berapa di sekolah, bagaimana cara menghadapi anak supaya anak itu merasa nyaman, merasa tidak ada guru yang ditakuti. Ya. Oke, lanjut. Dan seterusnya ya, Ma. Buat merasa bersalah, tadi sudah dijelaskan indikatornya, hasilnya. Teman juga, pemantau juga, manajer. Jadi memang betul. Posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak aturan kelas? Ada yang bisa jawab? Tadi sudah sih ya tentang peraturan, bahwa peraturan itu adalah suatu aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi, dan itu adalah sanksi atau hukuman baik verbal maupun fisik. Nah, sedangkan keyakinan kelas, saya kasih gambaran dulu, Mama.
kalau ke mana-mana kan naik motor ya, bagi yang bisa. Kenapa sih kan pakai helm? Demi mengambil keselamatan. Kemudian pada saat pandemi ini sampai sekarang juga ada yang menggunakan masker, masih menggunakan masker. Nah itu demi apa? Demi kesehatan. Nah keselamatan dan kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan. Ya, keyakinan. Sama halnya di kelas, keyakinan itu macam-macam. Ada keyakinan menghargai, menghormati, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, warga sekelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini biasanya keyakinan kelas itu dilakukan pada saat awal pembelajaran, yang membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ini anak itu maunya gimana nih? Biar anak itu sekolahnya nyaman, belajarnya nyaman, tidak ada sanksi, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini segitiga restitusi. Kalau dilihat dari pengertian restitusi sendiri, Mas sudah pernah dengar belum sebelumnya restitusi? Kalau restitusi? Nah, restitusi itu merupakan proses, ya, proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti proses tanggung jawab, seperti yang tadi di posisinya Rachel, itu sama Bapak, itu disebut sebagai proses restitusi, ya kan ya? Oke, apa saja sih segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ciri-cirinya untuk menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi Ibu akan mencari solusi bersama-sama dengan menghadapi masalah ini. Nah, kamu pernah merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Nah, ini adalah merupakan pertanyaan. Setelah anak melakukan kesalahan, yang pertama dilakukan ini adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini mencari, ya, untuk validasi kebenaran mana nih. Nah, pertanyaannya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini yang tadi saya katakan, jelaskan awal, ya. Ketika anak berbuat salah, adiknya lahir. Nah, itu punya alasan. Sama anak berbuat salah di kelas, misal anak mengejek atau menghina seseorang temannya, dia punya alasan. Sekarang aja kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang tertidamu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sekarang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Pelajaran apa yang sudah kamu lakukan? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Nah, untuk segitiga restitusi ini tentunya harus membuat keyakinan kelas dulu. Ini sebetulnya buat suci untuk guru, tapi memang juga wajib tahu karena ini masuk ke salah satu budaya positif. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada video lagi. Contoh
dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, sudah dulu perusahaan. Kenapa hanya di sini? Kesel Pak, sebaru masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah, aku dari dikatain Eka di depan kelas. Sebaru. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Sebaru saya berkata dia udah ngomong lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya lihat saja Pak. Ya saya udah bilang, masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti dari diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
tuntas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stereotype menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih hebat lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara impulsif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan keyakinan besar, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang lain. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha pendalilan dan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak hanya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada membangun suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berkedudukan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan
terhadap orang tua, apalagi mempunyai anak yang luar biasa. Insya Allah bila itu punya anak-anak, suatu saat nanti anak itu akan sukses. Insya Allah saya yakin. Sama-sama berdoa untuk anak didik kita, mudah-mudahan menjadi anak yang berguna. Oke Mama, ini hanya contoh iman yang dalam pribadi saya. Saya juga dapat pendidikan dari orang tua sejak kecil itu untuk pendidikan agama. Saya disuruh mengaji, jalan kaki yang kalau usia-usia kita kan dulunya kalau ngaji itu jauh-jauh yang kaya kadang pakai apa namanya tuh center, kadang pakai obrolan senang main dengan teman-teman, tapi walaupun bermain kita tetap mendapatkan ilmu agama mengaji. Selain itu orang tua saya mengajarkan untuk tetap menghargai dan menghormati orang lain. Ya, bersedekah jangan lupa. Masih ajaran dulu saya. Alhamdulillah ada hasilnya, walaupun sedikit demi sedikit. Contoh, anak saya melihat mama itu hasilnya ada rezeki juga. Insya Allah mama itu maaf bukan pria yang kita berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya mengatakan ke anak-anak seperti itu bisa diikuti. Mudah-mudahan budaya positif yang ibu atau mama melakukan itu bisa diterapkan ke anak-anak. Tujuannya adalah membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Untuk peserta didik berarti yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, Mas Sherry, saya punya anak begini, saya punya anak begini. Kalau tidak ada, kalaupun ada boleh nanti mama bisa berkolaborasi dengan komunitasnya. Ya. Oke, terima kasih mama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Ini pembawa acaranya mungkin sedang mengantor. Lumayan ditutup saya aja ya. Oke, lagi. Ini terima kasih banyak mama atas waktunya bisa hadir, bisa mengikuti diseminasi saya untuk memenuhi tugas aksi nyata dari program CDP. Terima kasih sebelumnya. Ini jangan cuma ayat jalan-jalan saja dan bahkan itu mudah-mudahan mama mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat ya. Tapi bermanfaat yang enggak. Iya sangat bermanfaat. Mama beruntung bisa hadir di sini. Maksudnya kalau gitu, padahal ini memang ditujukan itu untuk guru-guru. Tetapi karena guru-guru banyak yang sudah mengikuti di saat kemarin sama Bu Dini, mama-mama juga nggak apa-apa kalau diketahui juga. Jadi bukan hanya untuk guru saja, bisa diterapkan di rumah. Ilmunya mau berbagi boleh, nanti ibu-ibu ini bisa, saya bisa, dan gurunya juga bisa. Ya, kita tetap harus berkolaborasi membentuk karakter anak yang lebih baik. Ya, semangat, semangat. Jadi pendidikan itu bukan hanya dalam ilmu pengetahuannya saja. Guru tugasnya bukan hanya tentang seperti ilmu, tetapi juga membentuk karakter. Membentuk karakternya dari mana? Ya dari budaya positif. Salah satunya apa? Disiplin positif. Di mana? Dari kelas. Kita buat sama-sama di kelas. Ya, untuk supaya anak-anak itu tetap nyaman belajar di rumah, nyaman belajar dengan gurunya, sayang sama gurunya. Bahkan kalau sekolah atau belajarnya baik itu tidak mau pulang sebetulnya. Mama itu jangan pulang sih, belajar aja. Ini buat saya, anak harus belajar saya sesuai. Berarti ini tugas saya supaya anak bukan kelas. Jadi mama mungkin itu saja mas, kalau ibu aja enak soalnya curhat ya.
tentang anak. Saya maunya sih ada program untuk apa yang kemarin sudah berjalan baru separuh ya, parenting kelas ya, parenting di sekolah. Maaf ya Mbak, yang khususnya untuk kelas 2 sibukan saya tidak bisa maksudnya tidak bisa maksimal untuk memberikan apanya ke anaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sesi terakhir sampai kita foto aja deh buat kenang-kenangan yang mana katanya di guru nggak ada ya kan sampaikan. Oke, kita foto dulu atau saya itu dulu aja ya. Yang mana terima kasih atas sambutannya, sudah menyempatkan waktu kurang dari 2 jam ya, luar biasa waktunya. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di sekolah oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat kesepakatan kelas. Ibu, kesepakatan kelas itu apa sih? Jadi kesepakatan kelas itu adalah apa saja yang kalian tidak boleh lakukan selama belajar di kelas. Misal, tidak boleh
wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Al-Fatih dari kelas 2 SD Nawasih. Manfaat dan keyakinan kelas adalah agar saya lebih disiplin dan bertanggung jawab di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.